Ketika saya mengunjungi situs Quran Kementerian Agama Republik Indonesia dan tafsirnya, secara khusus pada surah Al-A'raf 157, saya menemukan ayat-ayat Injil yang diambil sedemikian rupa untuk mendukung asumsi teologis. Dengan demikian, saya berharap Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan reformasi atas hal tersebut. Sepertinya Elia Miron ini tidak bisa menerima kenyataan pahit bahwa kedatangan Nabi Muhammad SAW itu tercatat dalam kitab Taurat dan Injil. Sehingga Elia Miron ini minta Kementerian Agama untuk merubah tafsir ayat Al-Quran tersebut. Tentu sangat terlarang sekali merubah tafsir Al-Quran menyesuaikan dengan hawa nafsu. Karena tafsirnya tidak sesuai dengan hawa nafsunya, lalu dirubah sesuai hawa nafsunya. Na'udzubillah, ini sangat terlaknat sekali. Kalau kita lihat juga itu ya, kesaksian-kesaksian murtadin banyak sekali yang menggunakan ayat suci Al-Quran, tapi bacanya salah, pengertiannya salah, pengartiannya salah, tafsirnya salah, semuanya salah. Tapi mereka pede aja bicara membawa nama Al-Quran. Bahkan yang lebih parahnya, 2 tahun yang lalu saya pernah membahas murtadin yang menambah ayat baru di dalam Al-Quran. Kurang ajar banget kan? Murtadin tersebut membacakan ayat suci Al-Quran di acara Natal, yaitu surah Maryam mulai dari ayat 19 sampai ayat 21. Nah, ayat selanjutnya ini yang gak ada di Al-Quran, ini ditambahi sendiri oleh mereka. Qala lahu Yasu' ana huwa tariq wal haq wal hayah laisa ahadu ya'ti ilal aba illa bi. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini lagi heboh diperbincangkan mengenai sosok Elia Miron yang sampai saat ini juga masih banyak yang bertanya-tanya nih cowok apa cewek. Tapi lupakan saja masalah gendernya karena bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah statement Elia Miron ini yang benar-benar sensitif banget. Yaitu dia membuat konten surat terbuka untuk Kementerian Agama agar merevisi tafsir Al-Quran surah Al-A'raf ayat 57. Ketika saya mengunjungi situs Quran Kementerian Agama Republik Indonesia dan tafsirnya, secara khusus pada surah Al-A'raf 157, saya menemukan ayat-ayat Injil yang diambil sedemikian rupa untuk mendukung asumsi teologis. Dengan demikian, saya berharap Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan reformasi atas hal tersebut, demi menciptakan dan juga mewujudkan keberlanjutan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Elia ini berdalih untuk kerukunan umat beragama di Indonesia, tapi justru apa yang dia lakukan malah bikin gaduh umat beragama di Indonesia. Dia tidak terima dengan salah satu isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 157 bahwa di sini disebutkan kedatangan Nabi Muhammad SAW itu tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Jadi menurut Al-Quran surah Al-A'raf ayat 157 ini bahwa kedatangan Nabi Muhammad, kenabian Rasulullah Muhammad SAW itu sudah tercatat dalam kitab Taurat dan Injil. Inilah yang tidak diterima oleh Elia Miron ini. Semakin semakin marah Elia Miron ini melihat tafsirnya. Kalau kita lihat tafsirnya ya, saya bacakan sedikit aja. Di sini juga tertulis teman-teman, Yahudi dan Nasrani telah menyembunyikan pemberitaan tentang akan diutusnya Muhammad SAW dengan menghapus pemberitaan ini dan menggantinya dengan yang lain dalam Taurat dan Injil. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tindakan-tindakan orang Yahudi dan Nasrani mengubah isi Taurat. Sepertinya Elia Miron ini tidak bisa menerima kenyataan pahit bahwa kedatangan Nabi Muhammad SAW itu tercatat dalam kitab Taurat dan Injil. Sehingga Elia Miron ini minta Kementerian Agama untuk merubah tafsir ayat Al-Quran tersebut. Tentu sangat terlarang sekali merubah tafsir Al-Quran menyesuaikan dengan hawa nafsu. Karena tafsirnya tidak sesuai dengan hawa nafsunya, lalu dirubah sesuai hawa nafsunya. Na'udzubillah, ini sangat terlaknat sekali. Dan kalau kita berbicara mengenai kerukunan umat beragama, seharusnya kembalikan kepada keyakinan masing-masing.
Anda, Elia Miron, yang seorang non-muslim, kan tidak meyakini bahwa Al-Quran itu benar. Kenapa Anda kepanasan dengan isi kandungan Al-Quran yang seperti itu? Bagi saya, Elia Miron ini nggak jauh beda seperti Saifuddin Ibrahim yang minta merevisi Al-Quran, menghapus 300 ayat yang ada pada Al-Quran, alasannya karena tafsirnya tidak benar, ayatnya tidak benar. Ya kira-kira samalah seperti Saifuddin Ibrahim. Ya untungnya umat Islam di Indonesia itu kuat guys. Kebayang nggak kalau umat Islam di Indonesia itu lemah? Mereka lah yang kuat. Wah, bisa habis diobok-obok gitu ya ayat suci Al-Quran, kitab-kitab agama Islam. Kalau kita lihat juga itu ya, kesaksian-kesaksian murtadin banyak sekali yang menggunakan ayat suci Al-Quran, tapi bacanya salah, pengertiannya salah, pengartiannya salah, tafsirnya salah, semuanya salah. Tapi mereka pede aja bicara membawa nama Al-Quran. Bahkan yang lebih parahnya, 2 tahun yang lalu saya pernah membahas murtadin yang menambah ayat baru di dalam Al-Quran. Kurang ajar banget kan? Ini videonya, coba simak nih. Mari Bapak Ibu Saudara tetap dalam hadirat Tuhan, kita akan mendengarkan tilawatil dari kitab-kitab Allah. Baik, kita akan mendengarkan ayat-ayat suci dari kitab-kitab Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahbalaki ghulaman zakiyya. Dia, Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Qalat anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni basaru wa lam aku bagiya. Dia, Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang penzina. Qala kadzalik qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Dia, Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Qala lahu Yasu' ana huwa at-tariq wal haq wal haya laisa ahad ya'ti ila al-aba illa bi. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Murtadin tersebut membacakan ayat suci Al-Quran di acara Natal, yaitu surah Maryam mulai dari ayat 19 sampai ayat 21. Nah, ayat selanjutnya ini yang nggak ada di Al-Quran, ini ditambahi sendiri oleh mereka.
qala lahu Yasu' ana huwa tariq wal haq wal haya laisa ahadu ya'ti ilal aba illa bi. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Silahkan teman-teman cari ayat tersebut di Al-Quran. Pasti nggak akan ketemu. Karena yang dibacakan bukan ayat suci Al-Quran, tetapi digabungkan dengan ayat suci Al-Quran, yaitu surah Maryam tadi. Kan dari bacanya ayat 19 sampai ayat 21, lalu ditambahkan dengan ayat yang dia baca itu tadi. Sebenarnya umat Islam di Indonesia itu udah super sabar lah terhadap mereka itu ya. Jadi Elia jangan memancing lagi emosi umat Islam. Kita tuh belum selesai emosinya dengan kedatangan Saifuddin Ibrahim yang mau merevisi, menghapus ayat Al-Quran. Nah ditambah lagi datang Elia, tambah emosi umat Islam. Kalau kita balas mereka dengan tujuan untuk menjaga martabat agama kita, yaitu Islam, nanti mereka akan bilang, oh Islam garis keras nih, bahkan disebut, oh teroris nih katanya. Kan gitu mereka buat ulah, tetapi ketika umat Islam melawan mereka langsung cap, oh garis keras ini, radikal ini. Dengarkan baik-baik, Rasulullah itu sudah berpesan teman-teman, barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka aku Rasulullah akan menjadi lawannya di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Muslim. Jadi kita sebagai Muslim nggak mungkin menyakiti, melukai, apalagi menyerang kafir zimmi, kafir-kafir yang berdamai dengan umat Islam. Jelas tadi kan, orang-orang Islam yang memusuhi kafir zimmi, kafir yang baik, itu jadi musuhnya Rasulullah nanti di akhirat. Siapa Muslim yang mau jadi musuhnya Rasulullah? Jadi Muslim yang benar-benar paham agama Islam nggak mungkin menyakiti kafir-kafir yang baik. Akan tetapi sebagai Muslim yang baik, ketika melihat agama kita, syariatnya diobok-obok, dirubah-rubah, Al-Qur'annya dirubah-rubah, agama Islam diinjak-injak, tentu kami sebagai Muslim berdosa jika mendiamkan hal tersebut. Mendiamkan olok-olokannya orang kafir itu sama aja mendukung mereka mengolok-olok agama kita. Semoga bisa dipahami ya. Jadi apa yang kita lakukan itu respon balik terhadap apa yang mereka lakukan, teman-teman ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.